Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali aktif ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperdalam kafaah kita terhadap ajaran Allah dan juga memperluas saqafah Islamiyah kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada kita semua yang hadir ya, terutama juga kepada kaum muslimin pada umumnya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, sebelum kita mulai ya, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita salawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik ya, kita mulai kata kunci yang pertama ya. Ini mudah-mudahan yang awal bisa paham, nanti yang terlambat dia nggak tahu kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah karakter kepribadian mukmin yang dicintai Allah ya, diantaranya adalah salimul akidah. Karakter kepribadian mukmin yang dicintai Allah diantaranya adalah salimul akidah. Sekali lagi ya, karakter kepribadian mukmin ya, diantaranya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu salimul akidah. Itu kata kunci yang pertama. Jadi harus 3 kata kunci semuanya benar ya. Nah, jadi bahasan kita ya sekali lagi pada malam hari ini sebelum kita mulai masuk ke dalam materi ya, kita bertasbih dulu ya sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang mendatangkan keberkahan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita mulai.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita lanjutkan ya, kita baca dulu suratul Fatihah ya, kita doakan untuk Bapak Ilham ya, dan juga Bapak Subhan dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya robbal alamin. Baik ya, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita adik-adik pelajar yang menyimak tolong di di foto ya. Adik-adik terutama pelajar mahasiswa yang menyimak tolong di foto sedang menyimak. Kemudian nanti tolong kirimkan ke Bu Yanti ya. Untuk khusus malam ini, pelajar atau adik-adik yang menyimak tolong di foto ya. Kemudian tolong kirimkan ke Bu Yanti untuk malam ini ya. Ditunggu paling lambat jam 10 malam ini ntar. Saya mau lihat bagaimana semangatnya nih para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tolong di foto ya yang sedang menyimak kajian pada malam hari ini untuk yang pelajarnya saja. Kemudian tolong dikirimkan ke Ibu Yanti ya. Dan paling lambat jam 10 nanti tolong dikirim ke saya nama yang sudah mengirim foto ya tentang menyimak pada materi pada malam hari ini. Baik ya, itu yang disampaikan insyaallah. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang karakter ya, kepribadian seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya jika hambanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dalam Al-Qur'an, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebenarnya karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita punya sebagai seorang muslim? Ya, apa sebenarnya karakter yang harus kita miliki agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama di sini kalau kita perhatikan adalah salimul akidah. Ya, yang pertama salimul akidah. Hendaknya setiap muslim, setiap pelajar, setiap mahasiswa, setiap pemuda, ya, setiap emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagainya, dia memiliki salimul akidah. Dia memiliki akidah yang kuat. Dia memiliki akidah yang salam, ya, akidah yang salim, akidah yang selamat. Ya, dia memiliki akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesan daripada Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan kezoliman yang besar. Ya, sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezoliman yang besar. Nah, ini yang kemudian harus kita cermati. Nah, jadi yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, ya kita harus memiliki pribadi akidah yang salim, akidah yang selamat, akidah yang kuat, akidah yang benar. Nah, ini Masya Allah, kalau kita perhatikan di zaman baginda Rasulullah SAW telah tampak kepada banyak sahabat Rasul, di antaranya Bilal bin Rabah.
ya Bilal bin Rabah yang ketika dia masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Bilal mendapatkan siksaan dari majikannya, mendapatkan cobaan keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ditindih batu yang begitu besar di tengah-tengah padang pasir. Tapi Bilal kemudian mengucapkan ahadun somad, ya, bahwa dia tetap yakin sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak goyah keimanannya kepada Allah. Ya, begitupun juga ya Sumayyah. Ya, Sumayyah ya sahidah pertama di zaman baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka sangat kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin ya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik baginya ketika dia mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh misalkan kalau kita lihat ya, bagaimana ketika baginda Rasul ya diberikan cobaan yang luar biasa dari harta, tahta, pangkat, jabatan wanita oleh orang-orang kafir Quraisy ya, ketika asbabun nuzul surat daripada Al-Ikhlas ini turun ya, di mana dari Ad-Dahhak ya, diriwayatkan dari Ad-Dahhak ada Amir At-Tufail ya, seorang utusan kafir Quraisy datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad katanya, engkau telah memecah belah persatuan kami katanya. Engkau telah memecah belah persatuan kami. Engkau telah merusak agama nenek moyang kami. Kata Amir At-Tufail ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya engkau ingin harta, kami akan berikan harta kepadamu yang banyak. Kalau seandainya engkau ingin wanita, kami akan pilihkan wanita yang cantik, kami akan nikahi engkau dengannya. Kalau seandainya engkau ingin jabatan, kedudukan diberikan oleh mereka. Bahkan kemudian ya, kalau seandainya engkau gila, kami obati engkau ya Muhammad. Asalkan apa katanya? Asalkan engkau tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala itu, engkau jangan lagi berdakwah, jangan lagi menyampaikan ajaran itu katanya. Nah, ini luar biasa nih. Baginda Rasulullah SAW mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dicoba ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk meninggalkan dakwahnya itu, maka beliau ditawari harta yang banyak, ditawari kemudian wanita yang cantik. Ya, ditawari kedudukan yang luar biasa di dunia ini oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, ditawari lagi berbagai macam jabatan, kedudukan, harta, pangkat, ya, wanita cantik dan sebagainya ditawari ya oleh orang-orang kafir Quraisy, ditawarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya engkau berhenti berdakwah, engkau berhenti menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku ini tidak gila katanya Rasul. Ya, aku tidak ingin wanita kata Rasulullah, dan aku juga tidak miskin kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian, ya, untuk mengajak kalian ya meninggalkan agama nenek moyang kalian dan ikut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak silau dengan harta dunia, tidak silau dengan pangkat, jabatan, kedudukan, ya, tidak silau dengan wanita dan sebagainya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau kita perhatikan kemudian akhirnya utusan daripada orang kafir ini pulang dia. Kabur dia. Ya, pulang dia, kabur dia. Kemudian datang lagi. Ya, datang lagi yang berikutnya. Ya, kalau ya Muhammad kalau begitu sebutkan Tuhanmu terbuat dari apa? Apakah dia bergerak katanya? Apakah dia terbuat dari emas? Ya, maka sebutkan. Nah, ketika ditanya semacam ini, baginda Rasulullah SAW ya tidak tahu jawabannya karena belum ada turun surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian surat Al-Ikhlas. Ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disampaikan kepada Jibril, ya kepada baginda Rasulullah SAW tentang turunnya surat Al-Ikhlas ini. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, Allah Maha Esa. Ya, Allahu Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah kehebatan yang kemudian harus kita bisa pahami tentang bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian
ya orang-orang kafir itu utusannya gagal ya untuk mempengaruhi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah jadi yang pertama kalau kita perhatikan ya seorang muslim haruslah memiliki kepribadian salimul akidah, akidahnya lurus, akidahnya selamat, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, ya tidak terkontaminasi dengan kesyirikan seperti yang dia baca ketika doa iftitah. Ya banyak juga yang baca doa iftitah mengatakan apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Banyak kaum muslimin yang membaca doa ini. Ya, walaupun selebihnya ada yang membaca Allahumma bait baini, ya, silakan nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang membaca doa ketika dia baca iftitah. Ya, wajjahtu wajhiya terus sampai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya ku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, nah ini yang kemudian harus kita bisa perhatikan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau kita belajar untuk bagaimana kemudian ya kita berusaha dengan semaksimal mungkin ya berusaha agar mendapatkan salimul akidah, akidah yang selamat, kita latihan dari sekarang bahwa yang mematikan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, berikan rezeki kepada kita Allah Subhanahu wa taala, yang menanggung kehidupan kita Allah, yang berikan kemudahan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, maka dahulukanlah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah salat ya, ketika ada perintah apa? Salat, maka jangan lupa dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya disuruh baca Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Ketika disuruh melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, Rasul dan para ulama, maka laksanakanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama salimul akidah, ya. Bahkan digambarkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Ya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ya dia menancap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi ditambah dengan ilmu pengetahuan. Dia beriman, dia berilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus bisa kita perhatikan. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal ya seorang budak di zaman baginda Rasul di zaman jahiliyah. Seorang budak berkulit hitam, tidak punya dirinya. Ya, tidak punya harga diri sama sekali. Kenapa? Dia milik majikannya. Tapi kemudian ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kemudian dicoba imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicambuk oleh majikannya, diseret ya sampai kemudian pasir yang begitu besar. Ya diseret pasir diseret pakai kuda di sore hari mengelilingi pasar itu, Masya Allah luar biasa itu. Ya, tapi dia tetap ya tidak tergoyahkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ditindihkan batu yang begitu besar di padang pasir, ya untuk keluar dari Islam, dia tetap konsisten, ya teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Tidak punya pengetahuan dia, hanya patokannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya iman yang baik kepada Allah. Dia punya iman yang kuat, yang lurus, yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian ketika Bilal sudah berilmu ya, sudah kemudian belajar dengan Rasul, ya, mendapatkan masukan-masukan agama, menimba ilmu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Lebih diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bilal sebelum dia wafat diangkat menjadi salah satu gubernur di kota Mekah. Bahkan ketika baginda Rasul sedang Mi'raj ya, ditanya oleh baginda Rasulullah, "Ya Bilal, apa yang membuatmu ya sampai kemudian aku melihat ada sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala?" Ya, kenapa? Ya, apa yang membuatmu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai terompamu sendalmu aku lihat ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kau masih ada di dunia ini. Ya, maka kemudian Bilal mengatakan, "Ya, aku hanya terbiasa ya Rasul menjaga wudu. Ya, aku terbiasa menjaga wudu dan ketika aku selesai wudu, aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu."
Ya, aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kemudian dibenarkan oleh baginda Rasul, dibiarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya kenapa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bahwa ternyata Bilal tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul, tapi ternyata perbuatan Bilal itu ketika dia wudu, ba'da wudu dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sebab itu diantaranya maka dia ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus bisa kita perhatikan. Nah, jadi yang pertama salimul akidah. Ya, tanamkanlah dalam diri kita, kita latihan bahwa ya sebenarnya kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita titipan dari Allah, rumah kita titipan dari Allah, pasangan titipan dari Allah, semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun punya motor, punya mobil itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bagusnya adalah tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, tapi justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan panjang umur sehingga kita masih punya waktu untuk bertaubat, kita punya waktu untuk beribadah yang banyak, kita punya waktu untuk belajar yang lebih baik lagi, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya apa misalkan? Kalau kita perhatikan ya, kita diberikan kesempatan buat belajar bagi para pelajar. Masya Allah, itu luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalkan kita punya banyak sesuatu yang kita miliki. Cobalah kita contoh bagaimana di situ rumusnya tukang parkir ya. Rumusnya tukang parkir itu terkadang ada kaitannya dengan tasawuf itu. Ya, tukang parkir itu kalau kita perhatikan ya, walaupun misalkan mobilnya gonta-ganti ya setiap harinya, tidak sombong dia. Ya, tidak sombong. Ya, gonta-ganti mobilnya, tidak sombong dia. Ya, begitupun ketika mobilnya diambil sampai habis, tidak sakit hati dia. Kenapa? Karena tukang parkir punya filosofi, mobil yang ada padanya hanya titipan dari yang punya itu. Ya, ketika dia punya banyak di situ, parkir banyak, tidak sombong. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mobil itu titipan, bukan punya dia. Ya, begitupun ketika diambil lagi tuh mobil itu yang oleh yang punya itu, maka dia tidak sakit hati. Ya, tidak sakit hati. Kenapa? Karena dia tahu itu titipan dari yang punya saja. Nah, filosofinya apa ya di sini kalau kita bisa perhatikan bahwa setiap kita hadir di dunia, yang kita punya di sini bukan punya kita, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah, ada yang punya anak, ada yang punya pasangan, ada yang punya keluarga, ada yang punya uang, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang punya, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itu berat sekali, luar biasa. Tapi kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, semoga Allah tidak memberikan cobaan kepada kita yang di luar batas kemampuan kita. Nah, ini yang kita harapkan juga kepada Allah. Ya, kita baru belajar tentang akidah, kita baru belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan cobaan yang sesuai kadar kemampuan kita. Kita diberikan cobaan yang sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya, kita diberikan cobaan sesuai di bidang yang kita yakini atau di bidang yang kita bisa, sehingga insya Allah kita akan lebih baik lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga kalau kita perhatikan di masanya Nabi Musa alaihissalam, ya begitu cobaan luar biasa masalah akidah. Ya, dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya tentaranya banyak, kekuasaannya luas dan sebagainya. Tapi kemudian karena keistiqomahan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, akhirnya Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan bala tentaranya. Ya, artinya apa di sini? Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kemudahan, kita menjadi direktur, kita menjadi orang yang berpangkat dan sebagainya, janganlah sekali-kali berlaku zolim kepada siapapun. Kenapa? Karena setiap itu akan diambil lagi oleh Allah, dan apa yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini yang kemudian kita harus ambil hikmah dari setiap peristiwa kejadian yang amsal, kisah-kisah di zaman dahulu ya, yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadikanlah pelajaran agar kemudian sekarang ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menjadi orang yang bijak, tidak sombong, tetapi kita sungguh-sungguh untuk menuntut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal kebaikan serta meningkatkan kapasitas ilmu kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi salimul akidah. Makanya kalau kita perhatikan kalau masalah salimul akidah, coba dah kita kalau misalkan kehilangan uang misalkan ya berapa 50.000 ya, kehilangan uang 50.000, bagaimana hati kita perasaannya gitu ketika hilang uang kita 50.000 ya. Tapi coba misalkan kita tidak baca Al-Quran satu hari ya, tidak ada baca Quran satu hari, bagaimana perasaan penyesalan kita gitu ya. Kehilangan uang 50.000 seolah-olah kita kayaknya sedihnya luar biasa. Tapi ini tidak baca Al-Quran satu hari biasa saja. Tidak baca Quran 2 hari biasa saja. Bahkan sering tertinggal melaksanakan ibadah sholat. Tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, biasa saja. Ya, padahal sebenarnya yang lebih penting adalah ketika dia kehilangan sholatnya. Dia tertinggal sholatnya tanpa dia kodok. Ya Masya Allah. Dan tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dia kehilangan apa yang dia miliki segalanya. Ya, ini yang kemudian harus kita perlahan-lahan kita pahami agar akidah kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya mudah-mudahan dari tadi dikisahkan asbabul surat Al-Ikhlas ya, ini agar kita melatih bahwa Allahu Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat kemudian kita berharap kepadanya. Allah tempat kita bergantung. Ya, apapun yang kemudian kita harapkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita lewat akal kita, lewat tindakan-tindakan kita, dan lewat ikhtiar kita, serta lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai sini insyaallah ya? Paham sampai sini? Baik ya, masih banyak sebenarnya, cuma waktu yang terbatas nih. Yang kedua adalah shahihul ibadah. Nah, yang kedua shahihul ibadah ya, orang yang kepribadiannya baik dalam pandangan Allah. Yang kedua adalah dia harus punya shahihul ibadah. Ibadahnya harus benar. Ibadahnya harus benar dan baik. Kenapa? Karena ibadah ini yang nanti akan dicek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara ibadah yang pertama kali ketika kita masuk di alam barzah yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni sholatnya. Orang yang tidak sholat maka celaka kehidupannya. Sekalipun dia beramal, sekalipun dia menyumbang, sekalipun dia kemudian baik kepada orang lain, menyantuni fakir miskin, anak yatim, tapi dia tidak pernah sholat, maka ditolak semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika shahihul ibadah, dia memiliki ibadah yang baik dan benar, maka utamakanlah dengan melaksanakan ibadah sholat yang benar. Ya, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dan alhamdulillahnya kajian kita sudah tuntas ya. Sudah kita bahas itu ada tentang sholat tuh 99 pertanyaan tuh. Ya, di bukunya atau kitabnya Ustadz Abdul Somad ya. Sudah tuntas kita bahas semuanya kalau tidak salah. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana fikih sholat dari mulai niat sampai salam ya. Bagaimana juga cara mendapatkan sholat yang khusyuk. Sudah kita bahas juga secara tuntas insya Allah. Ya. Jadi tinggal kita laksanakan saja sholat kita. Agar kita mendapatkan keuntungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih sholatnya kita udah paham semuanya nih insya Allah. Ya, tinggal kita laksanakan as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Ya. Jaga sholat kita. Maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sholat ini penting? Ya, dalam surat Al-Kautsar yang pernah sudah sering disampaikan ya, fasholli li rabbika, dan sholatlah untuk Tuhanmu. Ya, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu, li rabbika. Wanhar, dan berkurbanlah. Ya, kenapa? Karena fasholli, sholli di sini berasal dari kata-kata as-sholah yang artinya terhubung dia. Kalau dia sholat, maka dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia punya sinyal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak sholat, ya, tidak sholat dia, maka celaka pasti dia. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Kalau ada orang yang tidak sholat, maka pasti dia celaka. Pasti dia celaka. Dijamin pasti dia celaka. Kenapa? Karena ada neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, yakni neraka sakor. Yang sangat panas, yang sangat dalam. Bahkan orang yang tidak sholat pun akan bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi orang yang kemudian ya akan lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memiliki ibadah yang baik dan benar. Ya.
Maka salah satu ibadah yang baik dan benar harus diawali dengan sholatnya ini. Ya, maka sholat kita harus benar. Ya, benar apanya? Fikihnya sudah harus benar. Kenapa? Fikihnya sudah diajarkan semuanya. Ya, waktunya as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ya, caranya dengan berjamaah. Kalau lagi pandemi, misalkan memang kondisinya pandemi, boleh sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Ya, taklim sekalian di rumah dengan keluarga. Ya, kemudian juga dengan sholat ini nanti akan bisa merambat kepada amal-amal soleh yang lainnya, dan insya Allah kita bisa mencegah kemunkaran dan kekejian. Ya, kenapa? Karena sholat ini yang membentengi pribadi kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya, perbuatan keji dan munkar. Ya, ini yang kemudian bisa memberikan kepada kita dorongan agar kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan karena kita melaksanakan sholat dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh misalkan yang paling gampang ini, praktek sholat. Kalau sudah sholatnya benar ya, maka tolong amalkan apa-apa yang ada dalam sholat kepada kehidupan kita sehari-hari. Contoh apa? Pada saat kita sholat ya, kita menutup aurat. Nah, di luar sholat juga nih, para ibu-ibu terutama, tutup auratnya. Bapak-bapak, remaja, para laki-laki yang sudah balik, tutup auratnya. Kalau main basket, misalkan hobi basket kan celananya terkadang ada yang di atas lutut. Ya tutuplah pakai deker ya. Tutuplah atau pakai panjangin celananya sehingga dengkulnya tidak kelihatan, pahanya tidak kelihatan. Tutup aurat, bukan hanya wanita saja yang suruh tutup aurat. Begitupun para akhwat, para wanita, para ibu, para remaja ya yang sudah balik, tutup auratnya. Jangan sampai engkau perlihatkan auratmu itu. Kenapa? Karena engkau akan terkena perbuatan dosa besar dalam pandangan ulama yang dengan sengaja membuka auratnya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Itu dalam sholat tuh. Cakep tuh. Kalau misalkan pada saat dia sholat, dia menutup aurat, cobalah ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan orang lain, maka tutuplah aurat kita. Yang kedua apalagi? Ya, pada saat kita sholat, kita selalu berkata yang baik-baik. Tidak boleh dalam sholat kita membicarakan orang lain. Nggak boleh. Ya, kita tidak boleh dalam sholat kita berkata yang tidak-tidak. Bahkan tidak boleh kita dalam sholat berkata aduh saja nggak boleh. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada nyamuk, kita tepok, aduh. Ya, maka batal sholat kita. Ya, tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, atau misalkan kita berdoa nggak sengaja, Allahu Akbar. Ya, pada saat kita sujud baca doa tuh subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Baca lagi dia, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tiba-tiba ya ada cicak lewat. Aduh, apaan tuh? Nah, nggak boleh. Atau tiba-tiba dia nggak sengaja, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Diucapkan dengan lisannya, batal dia, nggak boleh. Ya, ada aturannya. Perkataan yang baik-baik yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau dalam bahasa Arab diperbolehkan oleh para ulama untuk berdoa pada saat kita sholat. Kecuali kalau kita ingin mengeluarkan kata-kata yang berasal dari bahasa kita, selain bahasa Quran ataupun bahasa Arab, boleh kita ucapkan tapi hanya boleh dalam hati kita. Ketika sudah diucapkan dengan lisan, maka dapat membatalkan sholat kita. Nah, itu yang berkaitan dengan sholat. Betapa indahnya ketika pada saat dia di luar sholat, ya dia melaksanakan kehidupan sehari-hari bersama dengan anak, istri, keluarga, saudara, segalanya, ya maka dia ucapkan perkataan yang baik-baik. Dia ucapkan perkataan yang menyenangkan, menyejukkan, ya memberikan kebaikan-kebaikan yang berkah kepadanya. Nah, ini akan menebarkan rahmatan lil alamin. Ya, makanya kemudian kita harus bisa memahami apa-apa yang ada dalam sholat, kita bawa dalam kondisi keluar sholat. Ya, makanya coba, kalau misalkan emak-emak misalkan ketika lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada kecoa lewat, kira-kira kabur nggak kira-kira? Ya, kabur nggak? Allahu Akbar, khusyuknya luar biasa. Tiba-tiba ketika lagi ruku, ada kecoa yang lewat di barisan ibu-ibu tuh. Kira-kira ibu-ibu bertahan apa pada teriak kabur tuh? Nah, harusnya dia harus kuat ya, karena kan tidak menyakiti. Kalau kecoa kan nggak begitu inilah, insya Allah gitu. Nah, tapi yang merasa jijik dengan kecoa terkadang bisa jadi dia akan kabur dari barisan. Ya, ini ya harus kita jaga. Padahal sebenarnya nggak boleh itu. Ya, kecuali binatang yang berbahaya seperti ular. Ketika lagi sholat ada ular yang datang, kabur nggak apa-apa.
Dibolehkan, nanti pilih tempat yang aman, kemudian sholat lagi, teruskan saja, nggak apa-apa. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan. Tapi kalau kayak kecoa, laron, ya itu kan nggak terlalu membahayakan gitu. Nah ini ya yang kemudian harus bisa kita pahami. Nah itu sesuatu yang ada dalam sholat, bagaimana kemudian kita bawa keluar sholat tuh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sholat misalkan kita selalu menundukkan pandangan, maka di luar sholat usahakan menundukkan pandangan. Ya, misalkan yang nggak perlu banget jangan dilihat dah. Misalkan ngelihat mobil mewah terus ya, nggak usah terlalu banyak dilihat. Doa saja, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunia. Ya Allah, hindarkanlah aku, jauhkanlah aku dari fitnahnya dunia ya Allah. Lewat lagi keluar, wah ada cakep-cakep perempuan ya. Jangan kebanyakan dilihat. Doa saja, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, hindarkan aku daripada fitnahnya wanita. Ya, begitu juga misalkan kita pengen tas baru, ini baru, padahal udah punya di rumah. Ya, pengen beli lagi dan sebagainya gitu misalkan gitu ya. Ya, ini yang harus kemudian kita pahami, beli saja sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi sedang pandemi semacam ini. Tapi kalau misalkan memang kita butuh, kita ingin beli macam-macam barang yang kita miliki, silakan, boleh saja. Ya, kita memang memerlukan, ya silakan saja kita beli. Kita mau beli tas, silakan kita beli tas kalau memang kita perlu itu. Ya, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan kita ya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, begitu juga apalagi misalkan dalam sholat. Dalam sholat misalkan dia pakainya rapi. Nah, keluar rumah juga usahakan pakainya rapi. Ya, pakaiannya apa? Rapi. Tidak bolong sana, bolong sini. Bahkan nauzubillah lah jangan sampai terjadi nih emak-emak nih khawatir ya. Pagi-pagi bangun tidur mau beli sampo, ya mau sampoan nggak ada. Akhirnya apa? Dia ke warung noh. Ke warung pakai anduk doang misalkan gitu. Gara-gara pengen beli sampo nih ke warung pakai anduk doang dia. Ya padahal apa yang terjadi tuh? Padahal ya khawatir di situ banyak orang yang melihat. Ya udah gitu pakai dasternya bolong lagi, bau ketek dan sebagainya. Nah, tidak semacam itu. Ketika dia keluar rumah, rapilah, bersihlah. Kenapa? Dilihat sebagai seorang wanita muslimah. Dilihat sebagai seorang laki-laki, jangan keluar rumah, mata belekan. Ya, kemudian juga rambut acak-acakan, ya, kemudian juga pakaian lusuh dan sebagainya. Nah, ini terlihat kurang baik ya ketika kita sedang keluar rumah. Nah, jadi lihatlah saja bagaimana kehidupan kita di sholat, ya, bagaimana kemudian kita bawa keluar sholat. Ya, ketika kita dalam sholat kita mengucapkan salam, salam kanan, salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi kanan, assalamualaikum warahmatullahi kiri. Artinya apa? Pertama, ketika kita keluar sholat, ya, kita salam kepada teman kita, saudara kita. Ucapkan salam, tebarkan salam. Ya, salam keselamatan, salam kesejahteraan, salam kedamaian, salam kebaikan kepada saudara kita. Ya, ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, jangan ketemu juga, woi bro, segala macam dah. Boleh ucapkan itu silahkan, tetapi dahulukan dengan salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Gimana bro? Woi bro, silakan nggak apa-apa. Tapi jangan nih bro aja tapi nggak ada salamnya. Padahal kita sebagai seorang muslim, kalau kita sering mendahulukan salam, itu mendoakan saudara kita. Ditambah lagi didoakan oleh saudara kita. Dan ini mulia ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang berikutnya? Artinya apa? Lihat kanan kita, lihat kiri kita. Kalau kita kenyang, ada nggak saudara kanan kiri kita yang kelaparan? Ya, kalau kita sudah mampu berkecukupan atau minimal kita sudah makan pada hari ini, minggu ini, ada nggak tetangga kita yang belum makan? Ada nggak saudara kita yang belum makan? Ada nggak kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, kanan kiri kita yang mereka kesulitan? Ya, kalau kita kenyang, sementara di kampung kita ada yang kelaparan dan tidak ada yang bantu sedikit pun, maka kita ikut dosanya di situ. Ya, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, mereka orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun, yang mereka suka melalaikan salatnya. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti nih, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Tuh kan, orang salat aja celaka, ngapain salat? Bahaya tuh kalau kita nggak neruskan sampai habis ngajinya. Ya tuh, celaka kan, kata Allah aja bilang. Allah bilang sendiri tuh. Ya, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Tuh, orang salat aja celaka, ngapain kamu salat?
Nah, berarti ngajinya dia belum khatam, ya. Diteruskan allazina hum an salatihim sahun. Siapa dia orang yang salat yang celaka? Orang yang suka melalaikan salatnya, orang yang suka menunda-nunda waktu salatnya, orang yang tidak pernah khusyuk dalam salatnya, orang yang bermain-main dalam salatnya. Nah, inilah orang-orang yang celaka dalam salat. Ya, maka kemudian perbaikilah salat kita, maka insya Allah kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi nanti pada saat kita wafat di alam barzah, pertama kali akan diperiksa adalah sholat kita. Ya, ketika ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wah, Masya Allah. Bisa jadi sholat kita akan datang di hadapan kita, maka sholat kita yang jawab. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Masya Allah, luar biasa itu. Jadi jangan main-main dengan amal solih. Amal solih luar biasa. Ya, dan kalau kita melihat ada orang yang berlaku tidak adil, ada orang yang berlaku zolim kepada kita, demi Allah, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berlaku zolim, apakah dikira mereka dibiarkan begitu saja? Ya, dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia mereka tidak diberikan balasan, Masya Allah, ketika sakratul maut, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu masuk di alam kubur, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah terfikir untuk menzolimi orang lain. Jangan pernah terfikir untuk berbuat sesuatu yang tidak adil kepada orang lain. Jangan pernah terfikir kita kemudian bersikap semau kita tanpa kita ikut aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu akan dicatat, akan disaksikan, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, setiap kebaikan walaupun sebesar zarah, biji zarah, atom kecil saja, maka dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi kejahatan sekecil apapun, ya, walaupun tidak kelihatan oleh kita, debu begitu terbang, ya, tetapi akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini kalau kita perhatikan kehidupan dunia, ya, kalau kita lihat misalkan ada orang yang tidak berlaku adil di kantor, di perusahaan, di mana-mana kita perhatikan, Masya Allah, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita marah dalam hati, tapi kita kasihan kepada orang yang melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dia akan dihisap oleh Allah. Dia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, makanya kemudian ketika ada orang berbuat kezoliman, jangan kita ikut berbuat kezoliman. Ketika ada orang yang menzolimi kita, jangan kita balas dengan kezoliman lagi. Kenapa? Karena kezoliman dia akan kembali kepada orang tersebut. Kebaikan kita akan kembali kepada kita. Contoh misalkan, ya, kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang tidak baik sifatnya, akhlaknya, maka jangan kemudian kita ikut tidak baik sifat dan akhlaknya dia. Misalkan kita ketemu sama orang, kita ucapkan salam, dia nggak mau jawab, dia marah, dan sebagainya. Jangan kemudian kita marah lagi. Kalau kita marah lagi kepada dia, berarti sama dong perilaku kita dengan dia. Buat apa kita ngaji bertahun-tahun? Buat apa kita ngaji berlama-lama? Kalau kemudian perbuatan kita, ucapan kita hanya menyontoh keburukan daripada orang lain. Nah, ini yang kemudian harus kita tanamkan dalam pribadi kita. Ya, maka nanti kalau sholat kita sudah bagus, maka muncul nanti perlahan-lahan itu kebaikan-kebaikan dari sholat itu menjadi akhlakul karimah. Ya, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kebaikan-kebaikan itu, salat yang kita lakukan setiap harinya, perlahan-lahan dia akan menjadi emas, emas dari akhlak kita, emas dari perbuatan kita. Contoh misalkan nih, hati-hati dengan kesehatan kita. Kalau orang yang banyak sehat, ya, banyak maksiatnya, nanti ketika sakit pikiran jelek akan datang kepada dia. Ya, akan dihisap nanti dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mati saja dia sudah akan dihantui rasa takut dari dosa-dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak percaya, coba kalau nggak percaya nanti saksikan. Ya, ketika kita sehat, kita nggak banyak beramal solih, kita nggak banyak baca Al-Quran, ya, maka nanti pada saat kita sakit, tubuh kita lemah tak berdaya, ya, itu akan datang berbagai macam pikiran negatif kepada kita. Ya, dulu kamu pernah berbuat ini, dulu kamu pernah menzolimi dia. Masya Allah, dikejar-kejar rasa takut yang luar biasa kita itu. Ya,
dikejar-kejar dosa kita, diperlihatkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sih, ketakutannya luar biasa. Sehingga berapa banyak yang kemudian orang depresi dan akhirnya mereka bunuh diri. Kenapa? Karena dosa yang mereka lakukan ketika sehat tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sekarang ketika lagi sehat, ayo ya sempatkan sholatnya tepat waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selesai. Tambahkan rawatibnya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, kalau bisa ba'diyah zuhur. Kenapa? Masya Allah, nanti orang-orang yang menjaga sholatnya dengan baik, maka dia akan dimasukkan ke surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba nih, sekarang ada nggak yang tingginya di bawah 170 cm, ada nggak? Ya, yang di bawah 170 cm nanti, ya ketika dia taat sekarang, atau yang tingginya di bawah 160 dah, yang katanya orang pendek misalkan gitu. Padahal sebenarnya sih pendek itu relatif ya. Relatif saja sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, maka nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surga nanti, Masya Allah, nggak ada yang pendek lagi. Ya, nggak ada yang kemudian nenek-nenek lagi di surga, nggak ada. Semuanya 33 tahun diberikan usianya oleh Allah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa penghuni surga nanti rata-rata usianya 33 tahun semuanya. Ya, Masya Allah. Kemudian apalagi di situ? Bagi laki-laki nih ya. Banyak nih laki-laki nggak nih, bahwa bapaknya harus nonton nih kalau bisa nih. Ya, pelajar ya. Laki-laki yang sekarang ini ketika diajak berbuat maksiat oleh perempuan, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di surga, Masya Allah, dia akan mendapatkan pendampingan dari ribuan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ribuan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah, Allah bisa, saya belum mencari ini dasarnya sahih apa tidak, tapi digambarkan bahwa ketika seorang pemuda yang beriman kepada Allah masuk ke dalam Islam di surga, ya itu di surganya itu luasnya minimal seluas langit dan bumi surganya. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya kalau kita sekarang ngeluh kayak kekurangan segala macam, ya Allah, luar biasa. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat aja, balasannya apa? Dunia beserta dengan isinya. Tapi kenapa Allah nggak kasih sama kita sekarang? Karena kalau kita dikasih kaya raya sekarang, bisa jadi kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, muncul sifat sombongnya, nggak bisa ngatur dunia begitu luasnya. Makanya diberikan yang pas aja dah, supaya kamu konsisten ketaatannya kepada Allah. Nah, ketika nanti nih ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke surga nih, seorang laki-laki, seorang pemuda yang idaman, apa yang terjadi? Dia punya 1000 kamar di istananya. Masya Allah, 1000 kamar katanya. 1000 kamar di sana surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu kamarnya ada 1000 tempat tidur, Masya Allah. Coba ada nggak sekarang yang satu kamar punya 1000 tempat tidur? Masya Allah. Ya, satu rumah ada 1000 kamar, ada nggak? Ya, satu kamar 1000 tempat tidur. Dan setiap satu tempat tidur, di situ ada pelayan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa dia? Buat orang-orang yang pada saat di dunia mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan kondisi yang semacam ini, ayo ya kita jaga sholat kita semangatkan ibadah kita perbanyak juga baca Quran kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, susah? Iya, memang susah. Berat? Ya memang berat. Kenapa? Karena ada cobaannya. Siapa cobaannya? Ya, cobaannya godaan setan. Setan akan datang kepada kita dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Setan akan datang menggoda kita. Oh, dia nih bagus nih, rajin ibadah. Ya, nih ada seorang perempuan rajin ibadah. Ya, dikasih harta nggak mempan. Ya, dikasih jabatan nggak mempan. Terus taat. Didatangkan dah seorang laki-laki yang kelihatannya soleh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, diajak ngobrol. Sudah tahajud belum? Wah, segala macam, ya kan? Akhirnya diajak jalan berduaan, ya kan? Diajak nonton berduaan. Akhirnya peluang di situ dia berbuat kemaksiatan. Padahal sebelumnya dia konsisten nih. Tapi ternyata godaan setan itu luar biasa. Ya, godaan setan luar biasa. Dalam Islam, ya ketika laki-laki sudah dengan perempuan berduaan, maka yang ketiganya setan. Artinya apa? Di situ ada celah-celah dia untuk berbuat kemaksiatan. Ya, maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Nah, inilah yang kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan amal-amal solih, terutama sholat kita, agar muncul kebaikan-kebaikan kita yang bersinar insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Nah jadi ya kepribadian seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salimul akidah. Dia harus memiliki akidah yang lurus gitu, akidah yang selamat gitu. Ya, dia harus memiliki akidah yang lurus, akidah yang selamat itu. Ya, sampai tidak boleh percaya kepada ramalan bintang dia. Aduh, bulan ini saya bintangnya apa nih? Oh, Gemini saya. Oh, kayaknya nih bulan ini keuangan saya menipis nih misalkan. Oh, saya bulan ini jodohnya berkurang nih. Oh, bulan ini saya sedang sakit-sakitan. Nggak boleh percaya. Nggak boleh percaya dengan ramalan bintang. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang menentukan apapun dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan, kita bersodakoh, kita berikhtiar, kita berdoa, maka insya Allah yang muncul takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa terus-menerus, maka siap-siaplah akan ngantri ya musibah-musibah yang akan datang kepada kita. Nah, ini yang harus kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dosa-dosamu itu akan mendatangkan musibah, tetapi kebaikan-kebaikan kita, ikhtiar-ikhtiar kita, doa-doa kita itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang kemudian kita harus bisa pahami. Dan yang ketiga adalah kepribadian seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sahihul ibadah, yang ketiga matinul khulqun. Dia memiliki akhlak yang mulia. Ya, dia memiliki akhlak yang mulia. Makanya akhlak ini, Masya Allah, ada contohnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang laki-laki nggak pantas pakai anting, seorang laki-laki nggak pantas pakai tato. Kenapa? Dilaknat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang mentato dan yang meminta tato, dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bilang siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada standarnya, batasannya. Ya. Begitu juga ketika misalkan tutuplah aurat kalian bagi seorang wanita. Tutup saja sudah. Nggak usah bilang saya belum siap. Siap, bismillah. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Didesain penampilan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita tutup aurat, tutup saja udah. Kenapa? Karena itu sudah ada kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting, pasti bermanfaat buat wanita, bermanfaat buat laki-laki ketika dia menutup aurat dengan baik karena Allah. Nah, Allah pun memuji akhlak baginda Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dalam diri baginda Rasul benar-benar terdapat akhlak yang mulia. Contohnya apa? Rasul, ya kalau misalkan ada orang yang mau datang, pasti Rasul yang ngucapin salam duluan. Assalamualaikum gitu. Ya, sahabat tuh pernah ngumpet di balik pohon gitu, mau lewat gitu, pengen ngucapin salam duluan, tapi ternyata Rasul yang duluan ngucapin salam. Ya, begitu dahsyatnya Rasul. Kemudian Rasul terbiasa tidak mengutarakan kepedihannya kepada sahabat yang lainnya. Ketika Rasul tidak makan 3 hari, sahabat belum makan 2 hari ini. Sahabat Umar dan yang lain belum makan 2 hari. Mau ngadu ke Rasulullah. Ketika datang kepada Rasul, apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Ya, ketika Rasul jadi imam, badannya bunyi. Ketika ruku, kretek, bunyi gitu. Ya, ketika sujud, kretek-kretek bunyi. Bunyi badannya. Sampai terakhir salam, kayaknya Rasul sakit nih. Sahabat berpikir Rasulullah sakit. Ketika selesai ditanya, ya Rasul, kenapa badanmu seperti bergetar? Berbunyi ya Rasulullah. Apakah engkau sakit ya Rasul? Tidak, aku tidak sakit, kata Rasul. Aku sehat, kata Rasul. Tapi kenapa dengan badanmu ya Rasulullah? Aku mengganjal perutku dengan 3 batu, katanya. Aku mengganjal perutku dengan 3 buah batu, sehingga ketika aku berpindah posisi, maka batu ini tergeser, bergerak, dan berbunyi. Ya, kenapa? Karena aku 3 hari belum makan. Ya, aku 3 hari belum makan, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang tadinya ngadu 2 hari belum makan, ya, Masya Allah, luar biasa nih. 2 hari belum makan, akhirnya yang terjadi? Nggak jadi ngadu. Orang Rasul 3 hari aja santai, dia baru 2 hari nih. Nah, ini luar biasa nih bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perang daripada pulang daripada perang dengan sahabatnya, atau dari rumah sahabatnya datang ke rumahnya, ada Aisyah di rumahnya. Masya Allah, silakan Aisyah buatkan minuman. Dikasih minuman itu. Ya, teh lah misalkan gitu. Ternyata apa? Ya, ketika itu Aisyah salah menaruhnya. Bukannya gula yang ditaruh, tapi garam itu yang ditaruh. Sehingga hasilnya luar biasa itu. Bayangkan coba, ada bapaknya Abu Bakar, ada sahabat Umar, Utsman ya, yang lainnya. Pada minum, ternyata yang diminum apa? Teh, tapi rasanya rasa garam, asinnya luar biasa. Maka dipanggil Aisyah, ya Khumairah, ya Aisyah, kemarilah. Ada apa ya Rasulullah? Minumanmu hari ini begitu berbeda dari yang sebelumnya gitu. Wah, tersanjung Aisyah, sangkanya enak banget minumannya gitu. Aku ingin minum 1 gelas berdua dengan engkau ya Aisyah.
Maka diminumlah itu ya gelasnya oleh Rasul yang pertama dan diminumkan lagi kepada Aisyah yang berikutnya. Ternyata apa yang terjadi ketika Aisyah minum, Aisyah baru sadar itu, Masya Allah. Baru sadar Aisyah, kenapa? Karena ternyata asinnya luar biasa. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasul, kenapa engkau tidak sampaikan tadi? Maka Rasul hanya tersenyum dan Aisyah menggantinya dengan gula. Nah, itu akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika ada seorang badui wanita yang sedang panen susu kambing. Datang ke rumahnya Rasul, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat yang lainnya. Maka seorang badui wanita ini memberikan susu itu kepada baginda Rasul. Maka kemudian diambillah susu itu dan diminumlah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang terjadi? Maka Aisyah melihat dari belakang itu dan Aisyah sedikit cemburu sepertinya. Maka Aisyah masuk ke dalam seolah-olah seperti agak terbanting pintunya, jedert gitu. Nah, maka Rasul kemudian samperin Aisyah, ya samperin Aisyah dan dia mengatakan, ibunya kaum mukminin sedang cemburu, kata Rasul. Akhirnya disamperin, dijelaskan dan dicium keningnya Aisyah, maka Aisyah berubah kembali menjadi baik bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi luar biasa akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah juga main kuda-kudaan dengan cucunya Hasan dan Husain. Ya, Hasan Husain dimain kuda-kudaan. Seorang nabi, Masya Allah, seorang rasul. Ya, di atasnya, ya di atas punggungnya ada Hasan dan Husain, cucunya. Ini luar biasa ini, bagaimana ketawaduan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kemudian sering memberikan sodakoh kepada pengemis tua yang beragama Yahudi, walaupun dicaci maki, tapi terus memberikan kebaikan. Begitu juga ketika dia diludahi oleh orang Yahudi dan dibalas dengan jenguknya ketika dia sakit. Ya, itu luar biasa bagaimana akhlaknya, adabnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya akhlak ini dahulukan daripada ilmu, adab ini dahulukan daripada ilmu. Kalau orang mendahulukan ilmu daripada adab, nanti khawatirnya dia sang murid ini sombong kepada gurunya. Ya, seolah-olah muridnya lebih hebat daripada gurunya. Padahal adab itu harus diutamakan, dia harus menghormati gurunya, memuliakan gurunya, sekalipun dia berbeda pendapat dengan muridnya. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Berbeda pendapat, tapi begitu luar biasa. Keduanya adabnya tinggi luar biasa. Begitupun Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terjadi perbedaan pendapat. Misalkan ya Imam Ahmad tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Tapi mereka luar biasa begitu mulianya, akhlaknya, adabnya. Sekalipun berbeda pendapat, tapi mereka mengatakan, kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi bumi, kata Imam Ahmad. Itu luar biasa. Nah, inilah yang kemudian akhlak inilah yang nantinya akan muncul dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya akhlak ini akan muncul karena kebiasaan-kebiasaan kita beramal solih. Kebiasaan kita beramal solih menjadi satu kekuatan buat kita, dan itu akan menjadi satu kehebatan yang kita punya. Maka latihan dari sekarang ya, kita berusaha melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo? Paham ya, insya Allah ya. Jadi 3 dulu deh ya. Pertama apa tadi? Salimul akidah. Yang kedua sahihul ibadah. Dan yang ketiga adalah matinul khulqun. Memiliki akidah yang selamat. Yang kedua ibadahnya baik dan benar. Yang ketiga akhlaknya mulia. Ya, akhlaknya mulia. Insya Allah minimal ketiga ini kita dapatkan di awal ini. Mudah-mudahan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pribadi kita akan semakin baik. Gimana kalau kita berbuat dosa? Taubat segera. Dosa lagi gimana? Taubat lagi segera. Dosa lagi gimana? Taubat lagi segera. Jangan punya kesempatan menganggap diri kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada seorang sahabat yang mengatakan begini, sesungguhnya dosa saya ini sudah besar banget. Gak mungkin Allah ampunkan dosa saya ini. Maka kata sahabatnya apa? Sesungguhnya ucapanmu yang terakhir itulah dosamu yang paling besar. Engkau mengatakan bahwa dosamu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam sebuah diskusi dikatakan bahwa jika hambaku datang kepadaku, kata Allah, ketika dia membawa dosa sebanyak isi lautan, maka aku akan datang kepadanya membawa ampunan sebanyak isi lautan juga. Kalau seandainya ada seorang hambaku yang dia berdosa dan dosanya sebanyak isi bumi, aku akan datang kepadanya dengan ampunan sebanyak isi bumi juga. Kalau seandainya ada seorang hambaku yang datang kepadaku, dia bertobat dengan membawa dosa setinggi langit, dan aku akan datang kepadanya dengan ampunan setinggi langit juga. Masya Allah, luar biasa itu. Bagaimana rahmatnya Allah mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
Ayo bismillah kita terus berbuat kebaikan lagi, maksiat, tobat lagi terus sampai kita bosan dengan maksiat dah, sampai kita benci dengan kemaksiatan, sampai kita malas dengan maksiat, sampai kemudian kita merasakan nikmatnya beribadah, sampai kemudian kita merasakan kok lebih nikmat ya kalau taat, kok lebih bahagia ya kalau taat, kok lebih senang ya kalau kita taat, kok lebih kayaknya bergetar hati kita berdekatan dengan Allah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita maksiat kita seperti jijik ya, seperti batin kita resah ya ketika maksiat. Nah, itulah puncak kebaikan kita. Kita senang-senang dengan ketaatan kita bahagia dengan amal soleh kita, dan kita menikmati kesenangan, kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benci, merasa jijik dan gelisah ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Baik ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, besok insya Allah besok sore ya Ikhwanul dan KPS kumpul ya di mana, di Musola Al Mukimun ya, jaga jarak, pakai masker. Hanya berapa anak tuh kurang lebih ya, jaga jarak pakai masker di Musola Al Mukimun ya insya Allah ya. Nanti akan disuhu dulu ya, di cuci tangan dulu ya, usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Baik. Itu saja informasi. Insyaallah besok ada tambahan santunan insyaallah. Dan makan sore ya insyaallah ya. Makan siang insyaallah ya. Besok jam 11 ya. Jam 11 siang ya. Jam 11 siang. Dirat yang benar jam 11 siang insyaallah. Baik ya. Kalau nggak ada, kita mohon bacakan suratul Fatihah. Jangan pergi dulu. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ya ini. Kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan untuk Bapak Anas Bahfen bin Mahmud Bahfen, kemudian juga Ibu Soraya Bahfen binti Anas Bahfen, kemudian Ibu Evi Agustin binti Ahmad Junid, Ibu Nini Marlini binti Ahmad Junid, Marsha Anissa, kemudian Bapak Syafil Jalal. Dan kita doakan juga di sini agar diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar daripada Ibu Nini Marlini atau Ibu Ninin yang biasa kita kenal, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disukseskan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang berikutnya kita doakan juga ya. Jadi untuk pahala sedekahnya diberikan kepada yang disampaikan oleh keluarga besar Ibu Nini Marlini, insya Allah pahala sedekahnya akan disampaikan kepada Bapak Haji Safril, kepada almarhum maksudnya, kepada almarhum Bapak Bagindo Ahmad Junid bin Abdul Muluk dan Ibu Dahniar binti Sultan Syarif ya almarhum. Dan almarhum ini kita dan almarhumah kita doakan semoga almarhum dan almarhumah ini diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal solihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburnya radhah minal jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas doa-doanya. Mudah-mudahan juga doa yang sama akan mengalir kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya,
Mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.